Doanya jangan doa habis nikah Allahumma ya wamut lagi ya. Mas Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah alamin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alamin, segala puji Allah yang pada pagi hari ini yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya hal yang selalu kita harus sampaikan dan juga selalu kita ucapkan adalah rasa syukur kita bahwasanya sampai detik ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang tiada taranya, yaitu serta kesempatan sehingga bisa kembali silaturahim di dunia maya yang mengikuti dan pesona. Dan mudah-mudahan walaupun dunia maya tetap punya pahala karena ridho, dengan cara ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya, dan juga tentunya mau melaksanakan segala perintah Allah dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi larangannya. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, dan juga tentunya satu-satunya manusia yang harus kita ikuti dari mulai balik sampai saatnya nanti. Semoga kita panggil oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Ini ada berapa orang nih yang hadir? Ada 25 orang, Pak Haji. 25, alhamdulillah ya. Berapapun tetap ini harus jalan, karena ini bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri kita sendiri. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat melaksanakan ibadah saum Arafah, dan semoga ketika nanti dibuka saatnya kembali untuk melaksanakan ibadah haji, tentu Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini adalah sebuah ujian yang begitu besar, tapi yakinlah bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi, maka insya Allah ujian ini akan segera berakhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi atas izinnya. Banyak hal yang harus kita syukuri gitu kan. Terutama hari ini di saat orang lain berdesak-desakan di rumah sakit, berdesak-desakan ingin mendapatkan oksigen, berdesak-desakan ingin mendapatkan kenikmatan ibadah, berdesak-desakan juga ingin melakukan hal-hal kebaikan, tapi mereka terhalang dengan ujian, yaitu yang namanya sakit. Nah, tentu ini adalah sebuah hikmah yang harus kita ambil, bagaimana ketika kita tahu bahwasanya harus benar-benar memanfaatkan waktu luang ini, waktu sehat sebelum sakit. Nah, tema hari ini saya lihat apa? Kebaikan ya, tentang mengajak kebaikan. Ini sudah jelas gitu kan, bahwasanya ketika kembali ke dasar dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini gitu kan, untuk apa gitu. Tentu sudah jelas yang saya sampaikan, dan juga teman-teman tahu bahwasanya dalilnya sudah jelas gitu kan, yang sangat populer gitu kan, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwasanya tujuan kita hanya satu, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah dengan segala kekuatan yang kita miliki, dengan berbagai macam kemampuan yang kita punya gitu. Dalilnya sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau beribadah. Beribadah seperti apa? Beribadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, ketika kita ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Ilmunya dari mana? Ilmu yang sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis. Dua hal inilah yang harus kita pegang kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Ketika kita memegang ini sebagai panduan, insya Allah hidup kita akan menjadi aman dan nyaman. Ya, jadi
Jadikan Al-Quran sebagai panduan agar hidup kita aman dan nyaman. Saudara sekalian, bahwasanya kebaikan ini bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Apalagi sekarang dunia begitu modern, dunia digital gitu kan, tanpa harus kita ketemu seperti sekarang, ketemu di layar lebar, di dunia maya gitu kan. Tapi insya Allah ini akan memberikan suatu kekuatan, menjadikan suatu kebaikan. Ya. Dan ini adalah ikhtiar kita, bagaimana kita memberikan semangat kepada yang lain bahwasanya masih banyak orang-orang yang mau peduli dengan kita. Kita berbuat baik dan juga masih ada kesempatan kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah, sahabat sekalian, bahwasanya mengajak kebaikan identik dengan sebuah ajakan dan juga kita dilahirkan yaitu untuk ibadah sebagai para dai atau para duat ya. Dai itu mengajak kebaikan atau menjadi orang-orang para pendakwah gitu. Dakwah itu adalah intinya bagaimana kita bisa mengajak kebaikan, memberikan kebaikan dan juga melakukan kebaikan. Ini yang harus kita renungi gitu kan, siapapun gitu. Dan dakwah tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak ada gitu. Tidak ada acuannya gitu. Semua menjadi pedagang bisa jadi dakwah. Menjadi cleaning service bisa jadi dakwah. Menjadi guru apalagi gitu kan. Menjadi ustadz udah jelas. Dan dakwah pun tidak terbatas hanya di sekolah, di masjid, di ruang-ruang khusus untuk majelis taklim, dan di mimbar dakwah, tidak harus. Karena intinya adalah bagaimana kita bisa mengajak kebaikan. Jadi jangan sampai kita punya alasan, saya nggak hafal Al-Quran, saya nggak hafal hadis, saya nggak hafal ini dan itu. Alasan itulah yang akan membuat kita semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di hadapan Rasul. Gitu. Kenapa? Karena kita diberi suatu kenikmatan yang dari antaranya yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu kita diberi akal. Ya. Manusia diberi otak, binatang juga sama diberi otak, tapi binatang tidak punya akal. Manusia ini diberi akal, yaitu suatu hal anugerah yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manfaatkannya. Dakwah tak terlepas dari sebuah aktivitas di mana kita mengajak kepada orang lain, dan tentunya ini harus menjadi hal yang cukup membahagiakan buat kita. Kenapa? Karena dengan mengajak, insya Allah gitu kan, jika saja orang lain itu mau gitu kan, dia melakukan hal kebaikan karena informasi yang kita berikan, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala yang kita. Apapun kita tidak melakukan. Inilah dahsyatnya Islam. Makanya kenapa harus dimulai dari niat. Mari kita niat kebaikan. Niat untuk melakukan kebaikan. Niat untuk mengajak kebaikan. Jika terlaksana, alhamdulillah pahalanya bisa double. Jika pun tidak, maka kita sudah punya kebaikan pahala dari niat yang sudah kita lakukan. Saya ingin sampaikan bahwasanya Islam adalah bahasa dalil, sehingga apa yang sampaikan harus ada dasarnya. Dari mana nih gitu kan, sehingga bukan hanya sebuah cerita, tapi memang ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Rasulullah berupa Al-Quran atau juga hadis. Teman-teman nanti bisa dibuka ya surat ke-74, walaupun mungkin nanti panjang, nanti akan diteruskan mungkin sama Ustadz kalian lah ya yang lebih expert di bidangnya. 74 itu surat apa? Coba lihat, Al-Mudaththir ya. Pada sudah hafal semua gitu kan. Jadi kalau kita melihat dakwah itu kan harus punya karakter, cara gitu kan. Dan paling tidak seorang pendai, seorang yang mengajak untuk kebaikan juga harus punya karakter. Salah satu karakter yang ada adalah dari Al-Quran, bisa teman-teman lihat di surat Al-Mudaththir. Ya. Surat ke berapa? 74 ya. Surat ke-74 ayat 1 sampai dengan 7, coba lihat. Tidak ada Al-Qurannya? Oh, udah pada hafal semua ya, jadi nggak usah lihat Al-Quran ya. Ayo siapa yang mau baca? Udah baca ada. Udah. Atau Kang Daniel langsung Kang ini dibaca. Lagi di masjid, Pak Haji. Halo? Masih di masjid, Abi.
Oh, masih dibaca. Ini dibaca dari Al-Quran. Gandeng kanu Kang Wahyu, sanes. Kang Wahyu. Kang Wahyu ya. Ayo Kang Wahyu. Kalian bisa ngantuk ya, Kang Wahyu. Surat 74. Hati-hati jangan minum dulu Kang Wahyu. Ya Mangga, silakan Kang Wahyu kita dengarkan. Ininya dibuka, ini operatornya siapa ya? Mic-nya. Bisa dibuka mic-nya untuk Kang Wahyu. Di mute. Kang Dani, siapa ininya? Sama Abai aja. Sama Abai aja. Oh, bye. Itu aja belum dibuka Kang Dani mic-nya. Gimana Kang Da? Nah, itu sip. Ayo. Al-Mudassir, Bay, baca Bay. Nah, ini Al-Mudassir ayat berapa? Satu, berarti antum nggak merhatiin ya? Enggak, ini suara kompor. Wah, udah kompor. Alasan aja. Jangan masak, Ini. sarapan bagi saum. Ayo 1-7. Tuh suara kompor tuh. Nih. Ayo Bay. 1-7. Suara kompor tadi Al-Mudassir ayat berapa? Nah, ya udah 1-7. 1-7. Bay. Ayo Bay, cepet Bay. Mic-nya, Bay, mic-nya. Ya udah ya. Bay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Silakan langsung artinya, Bang. Udah. Artinya terjemahnya. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkan segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Kang Abai. Nah, inilah menjadi pondasi ya bagi para penyeru kebaikan, para dai. Dengan surat ini bahwasanya ayo kita bangun istilahnya. Bangun lebih pagi dari biasanya. Bangun lebih pagi dari orang-orang yang mereka belum mau bangun. Jadi kalau kita subuh jam 5, berarti bangun harus minimal jam 4.30. Dan lebih dasar lagi, yaitu ketika kita mau bangun lebih awal lagi sebelum melaksanakan ibadah sholat. Sudah jelas di Al-Quran gitu kan.
Barang siapa yang melakukan qiyamul dia akan angkat derajatnya menjadi mulia. Bukan untuk menjadi kaya, tapi mulia. Ya. Karena banyak orang yang kaya ternyata dia tidak mulia. Tapi kalau sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang merasakan kecukupan ya, dengan apa yang kita punya. Karena bahagia itu ditunjang memang dengan harta benda, tetapi tidak selamanya. Gitu. Yang ayat keduanya itu bangunlah lalu berilah peringatan. Ini suatu motivasi gitu kan bagi seorang penggerak dakwah, penggerak kebaikan, ya bagi seorang pelopor, bukan hanya pelapor gitu kan. Dia mau bangun, ya, menggerakkan dirinya sehingga menjadi contoh atau suri teladan. Bagaimana Rasulullah dia berdakwah tidak hanya di medan perang dan juga di podium, tapi dia dengan akhlaknya atau pribadinya, dengan amal kebaikannya, sehingga menjadi contoh. Gitu. Wajar ketika Rasulullah dikatakan sebagai suatu hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Yang terbaik tidak ada yang terbaik selain Rasulullah SAW. Kita jangan mencontoh siapapun menjadi contoh Rasulullah, sehingga tidak akan pernah menyesal. Ya. Jadi kalau ada orang dia suka dengan seseorang, gitu kan, yang seseorang ketika melakukan keburukan yang kita contoh, dia akan kecewa. Ya. Tapi kalau kita mencontoh Rasul, insya Allah tidak akan pernah kecewa. Selain Allah, Rasul itu dimaksum, gitu kan, oh betul-betul. Dia sangat sempurna kayak gitu ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang nabi dan juga sebagai Rasul. Kenapa? Karena beliau pun sama terlihat seorang manusianya. Bukan hanya Nabi Rasulullah, tapi dia menjadikan seorang manusia yang harus kita contoh. Jangan sampai kita ketika contoh Rasul, ada yang sama Rasul, itu mah Nabi, nggak begitu gitu. Kita berikhtiar bagaimana bisa mencontoh sebagai Rasul. Agungkanlah nama Tuhanmu gitu kan. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan, tidak ada sesuatu yang harus kita agungkan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan begitu menunjukkan bahwasanya di situ kita merasakan bahwasanya kita tidak ada apa-apanya tanpa keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya sekarang itu tidak ada hal yang lain kecuali pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dengan ikhtiar kita, tapi ketika Allah belum mengizinkan maka kita tidak akan pernah punya. Maka teruslah mengagungkan nama Allah, berzikir. Kembali kepada yang ayat yang tadi, yaitu untuk beribadah. Mengagungkan nama Allah adalah sama sebenarnya beribadah. Ya. Makanya ketika ayat yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, pengasih dan penyayang, siapapun mereka yang punya kemampuan berikhtiar kerja keras, Allah akan kasih gitu. Tapi rasa sayang ini hanya disampaikan kepada umat Muslim, yaitu umat yang beriman, melakukan suatu hal kegiatan karena iman, karena tahu, karena keyakinan, bukan hanya karena sebuah kewajiban saja, bukan hanya karena takut sama bos saja, bukan hanya karena urusan duniawi saja, bukan hanya karena oh ini perintah seorang, kalau nggak saya lakukan saya nggak enak, malu, bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah begitu kita akan nyaman, ya. Orang lain mau memuji, alhamdulillah. Orang lain mau meledek kita, alhamdulillah juga. Kenapa? Berarti mereka perhatian. Jadi tidak ada suatu hal yang membuat kita merasa terpuruk ketika sudah mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkanlah pakaianmu, Masya Allah gitu kan ya. Ini pakaian saja sudah dibersihkan. Bagaimana dengan hati gitu ya. Dan seorang pendai, pendakwah, penyuluh kebaikan tentu harus menjadi sebuah contoh. Lakukan apa yang kita mampu. Jika kita punya harta benda, maka berikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian yang baik, sopan, gitu kan. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan ibadah salat terutama,
kalah keren dengan ketika kita menjadi seorang motivator di hadapan ribuan orang, menjadi seorang salah seorang undangan dalam sebuah pesta pernikahan para pejabat misalnya. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang sedih gitu ya. Kalau masih ada gitu kan para aktivis dakwah yang sholatnya hanya pakai kaos gitu kan. Udah gitu di belakangnya ada tulisan lagi. Itu mengganggu. Gitu. Padahal salah satu ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan ibadah khusyuk terutama sholat adalah dengan tidak membaca sesuatu apapun di hadapan kita. Ya. Sedih seperti itu. Tapi inilah tugas kita. Memang berat, tapi bisa kita ikhtiarkan. Ya. Karena tidak ada suatu hal yang berat ketika kita melakukannya lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Ya udah, kita kembali kepada tujuan kita, niat ibadah kepada Allah. Udah, kalau udah niat ibadah, bismillah saja. Maka insya Allah Allah akan menunjuk hati kita. Ya. Dan berikutnya apa? Tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dahsyat nggak nih? Tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Kalau teman-teman pernah membaca sebuah ayat gitu kan di dalam Al-Quran yang menyatakan terutama bagi mereka yang pernah ikut manasik umroh dan haji ini, salah satu ya yang ditinggalkan adalah perbuatan keji. Gitu. Ini sebuah latihan sebenarnya. Itu latihan. Walaupun orang selalu mengatakan sabar, jaga ucapan, jaga tingkah laku, jaga segala sesuatunya. Kita lagi umroh, kita lagi haji. Kesannya gitu kan, kalau lagi umroh dan tidak lagi haji, kalau tidak lagi umroh dan tidak lagi haji, maka hal-hal yang kejelekan itu boleh dilakukan. Paling enggak, justru gitu kan. Yang paling berat adalah ketika kita sudah beres melakukan kegiatan-kegiatan itu. Islam itu begitu dahsyat, saking kita banyaknya dosa gitu kan, kita diperingatkan terus. Kita sudah sholat saja, yang pertama kali ketika salam kita ucapkan istighfar 3 kali, padahal sesungguhnya laksanakan istighfar itu adalah ketika kita melakukan berbuat dosa. Kali sholat itu kan kebaikan, tapi apakah kita dijamin ketika sholat kita tidak melakukan hal-hal yang salah? Pasti ada satu hal yang salah juga. Mungkin ketika sudah takbir yang tadinya harus konsentrasi ternyata jadi buyar. Tadinya Allahu Akbar menjadi Allahu Akbrai gitu kan, jadi terbuka yang lainnya. Yang tadinya lupa jadi ingat. Yang tadinya orderannya di mana ya nyimpennya? Oh jadi ingat di sini. Ya. Jadi udah tuh kalau lupa sebenarnya pas sholat. Jadi ingat. Itulah hikmah sholat ya ada. Kamu sudah. Namun sekalian ini begitu dahsyat gitu. Jadi kalau sudah kita mau gitu ya meninggalkan hal-hal yang keji, maka insya Allah kita akan menjadi para penyeru yang memang nantinya akan menjadi bisa ditiru. Seperti guru kan, guru itu katanya para penyeru ya. Kan guru itu singkatan katanya, digugu dan ditiru. Tentu kebaikannya ya seperti itu. Yang ayat berikutnya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah ini ingat bahwasanya yang namanya berbuat baik dalam syariat Islam ini bukan apa coba, bukan sesuatu hal yang harus dibalas saat itu juga gitu. Bukan seperti halnya jual beli biasa, tidak gitu. Udah itu pahala seperti itu udah jelas ya. Kalau tingkatkan dari satu kebaikan jadi 10 kali 7 kali 7 sampai gitu kan tak terhingga, bahkan kita nggak pernah bisa menghitungnya. Tapi kalau kita meniatkan gitu kan, meniatkan diri, saya berbuat baik ini ya, mudah-mudahan dengan berbuat baik ini dia akan membalas kepada kita lebih baik lagi. Padahal tidak pun Allah sudah akan membalasnya. Berarti kalau kita berharap seperti itu, saya akan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa. Kenapa? Ya itu tadi, manusia itu tidak akan pernah ada yang sempurna. Jadi apa yang kita terima bisa jadi merasa dari apa yang kita duga. Maka luruskanlah niat kita dengan kembali kepada ayat yang tadi. Oh iya, saya niatnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka kita akan nyaman dan tenang. Mau dibalas, alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Karena pada dasarnya
Allah selalu membalas kebaikan apapun yang kita lakukan. Mau besar, mau kecil, bagi Allah adalah sama. Tergantung bagaimana niat kita, tujuan kita. Kembali kepada niat dan kembali kepada tujuan kita, yaitu untuk ibadah. Jika kita melakukan segala sesuatunya untuk ibadah, maka insya Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah. Dan berikutnya, karena Tuhanmu bersabarlah. Nah ini yang menjadi paling penting bagi seorang pendakwah atau penyuruh kebaikan. Sabar gitu kan. Bahkan di Al-Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat gitu kan. Yang Allah minta apa? Sabar gitu kan. Sehingga kepala negara pun mengatakan menyampaikan apapun ada yang penting sabar gitu kan. Jadi apapun juga sabar gitu kan. Ya. Walau alam itu tulus, ikhlas atau enggak. Tapi yang jelas kita harus berprasangka baik gitu kan. Itu mengingatkan. Intinya adalah sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Dengan sabar ini, maka insya Allah kita akan tahu bagaimana kita harus melakukan aktivitas, bagaimana kita harus dakwah. Bagaimana tidak sabar ya, harus belajar sabar lah. Bagaimana gitu kan, kalau nggak sabar lah mungkin udah kabur duluan nih. Harus ngebersihin WC gitu kan. Kebayang kan nih ngebersihin WC gitu kan. Untuk sabar, aduh gitu kan. Belum lagi ada yang suka ini apa teman kita juga mungkin ya. Karena kan karakter orang itu berbeda-beda. Karakter orang itu beda-beda. Tapi dengan berjalannya dakwah ini, berjalannya aktivitas ini, berjalannya kegiatan ini, banyak hal-hal yang kita gali ya. Kita ambil hikmahnya. Oh ternyata kalau begini kita nggak enak, tapi kita tidak harus melakukan hal seperti itu. Sabar bukan berarti diam, sabar bukan berarti tidak berusaha, sabar bukan berarti tidak ada ikhtiar yang lain. Justru sabar ini adalah setelah kita melakukan berdoa dan usaha yang nyata. Dari 7 ayat ini saja kita bisa mengambil hikmahnya begitu dalam. Kalau menyuruh kepada kita, bangunlah yang berselimut. Artinya, ayo bangun. Ya. Kalau teman-teman semua mungkin di sini rata-rata para pengusaha pernah mengikuti sebuah training gitu kan, dengan motivator siapapun pasti gitu kan. Kalau teman-teman yang sukses gitu kan, biasanya menyampaikan bangun lebih pagi gitu. Ya artinya kita lebih pagi berarti start duluan, suri start. Orang lain masih bermimpi, kita sudah meraih mimpi gitu kan. Orang lain masih bermimpi, kita sudah mengejar mimpi. Tapi kita sudah duluan. Padahal Al-Quran sudah menyampaikan lebih dulu, ya, yaitu bangunlah di waktu malam, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ridhonya, agar kita menjadi apa? Menjadi mulia di hadapan Allah. Jangan khawatir. Kalau sudah mulia di hadapan Allah, maka kalau saja seluruh manusia di muka bumi ini menistakan kita akan nyaman. Kenapa? Karena kita sudah mulia di hadapan Allah. Caranya itu tadi dengan bangun lebih pagi. Ya. Begitupun para pengusaha sudah jelas ya, mau gitu kan. Nah, khawatirnya kita gitu kan termotivasinya bukan pengen mulia di hadapan Allah, tapi pengen sayang maju. Tidak salah gitu. Tapi ketika kita pengen mulia di hadapan Allah, itu ya akan menjadikan kita lebih aman dan nyaman. Lebih siap bangun pagi, lebih pagi, dan menyongsong hari-hari untuk mendapatkan ridho dari ilahi Rabbi. Dan sekalian, itulah 7 ayat yang semoga bisa memberikan kepada kita motivasi ya, bahwasanya Allah memberikan kepada kita kemuliaan dengan menghindari perkataan keji, diakhiri dengan kata sabar. Sabar inilah yang bisa memberikan kepada kita kenikmatan, kenyamanan, dan juga tentunya ketenangan dalam hidup. PPKM, sabar aja, nikmati di rumah. Kadang-kadang kita kan, kapan ya mau libur lama gitu kan. Sekarang sudah dikasih libur lama, masih juga ngomel, berarti sabar. PPKM, sabar saja, nikmati apa yang ada gitu kan. Di rumah bersama keluarga. Semuanya syukuri. Gitu aja. Ya. 2 hal yang harus kita menjadi dipegang ya, syukur dan sabar. Kalau itu sudah ada, insya Allah segala sesuatunya akan mudah bagi Allah. Kalau bersyukur, bahkan saya pernah baca dalam sebuah riwayat, syukur ini adalah sebuah bisa dibilang iman tertinggi ya. Kenapa?
dia mau bersyukur dalam kondisi apa. Lalu bersyukur. Di PHK bersyukur. Alhamdulillah. Penumpang jarang bersyukur. Berarti masih bisa istirahat. Dikasih ujian sakit bersyukur. Kenapa? Minimal Allah memberikan kepada kita rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita dikasih kebahagiaan bersyukur itu biasa. Tapi kalau kita tidak sedang tersungkur lalu bersyukur, itu baru makmur membuat kita ya. Mudah-mudahan 7 ayat ini bisa memberikan kepada kita gambaran pegangan bahwasanya seorang pendakwah minimal kita harus menjadi seorang suri tauladan. Berikan contoh ya, dan selalu sabar menjalani semua kehidupan yang kita laksanakan. Ya. Ini sampai jam berapa kan ini? Ya, boleh kita masuk sesi pertanyaan mungkin ya Pak Haji ya? Tanya jawab ya? Ya. Walaupun nanti lah ya, materi berikutnya bisa di ini. Siap. Siap. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Pak Haji atas ilmunya. Barangkali sahabat-sahabat semua, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Silakan dibuka kesempatan atau mau diskusi tentang apapun, mangga silakan. Ya, apalagi dengan hubungan dengan dakwah ya, karena akan lebih hidup kalau diskusi ini. Kita ada di hari yang luar biasa ini Arafah. Sahabat-sahabat kita yang muslim di Mekah sedang melakukan Arafah ya Pak Haji ya sekarang ya. Ya, sedang wukuf di Arafah dan ini adalah sebuah tempat yang tidak bisa sembarangan. Artinya waktu dan tempatnya. Kan doa itu bisa di mana aja ya. Tapi kalau ketika ibadah haji di Arafah ini begitu mustajab. Tidak ada tempat yang lain kecuali di situ. Ya. Jadi di Arafah waktu dan tempatnya yang sangat mustajab ya. Berbatas waktu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lainnya. Minimal niat untuk kebaikan. Kembali kepada kebaikan, niat untuk kebaikan. Walaupun kita nggak kebayang dari mana harta kita untuk melaksanakan ibadah haji umroh gitu kan. Karena ketika Allah izinkan, tidak harus dari kita sendiri, bisa dari yang lain. Intinya semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah saja yang mengaturnya. Nah, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau juga ditanyakan, kita sharing berbagi. Haji dia. Dakwah. Mangga. Mangga Teh Hari silakan. Aku tuh mau pertanyaan tentang dakwah ya. Kan misalnya dakwah tuh kan nggak minimal kan ke keluarga dulu ya, yang sekitar gitu ya. Misalnya kan ini masalahnya tuh kan punya anak yang bujang gitu ya, anak udah gede gitu ya. Itu mendakwahinya tuh kan perlu kesabaran ya. Kalau misalnya kita mah seorang ibu teh apa sih, hati mah gimana ya, pasti yang ingin yang apa sih terbaik buat anaknya gitu ya. Apa sih, dari akhlak tuh gitu ya. Terus ya ingin menjadi anak yang soleh gitu ya, cita-cita yang gitu. Ya, tapi kan namanya perlu proses ya Kang, apalagi kan kalau misalnya yang bujang kan namanya masih usia gimana ya, kayak gini ya, jadi kan perlu kesabaran. Itu gimana Kang? Kan pengalaman Kang Dea kan punya apa sih, anak laki-laki lah bujang gitu, gimana Kang? Kan itu bedanya. Ya, betul. Ya, Kang. Ya, oke. Terima kasih Teh Ari ya. Ini menjadi sebuah apa ya, bahasa ini mungkin dilema ya bagi seorang para pendakwah. Dan ini udah hampir menjadi ujian berat bagi para pendakwah, baik ya yang biasa-biasa gitu, saya dan juga yang lainnya, para ustadz-ustadz yang sudah kaliber internasional pun gitu kan, anak ini menjadi ujian yang sangat besar. Gitu. Jadi kalau istilahnya yang namanya mendidik itu jangan mendadak kayak gitu ya. Mendidik itu jangan mendadak. Jadi ini saya sampaikan buat teman-teman yang masih ya urusan agama itu kalau bisa sedini mungkin harus sampai. Jadi jangan sampai kita berpikir dia masih kecil, jangan ya. Masalah agama itu harus sedini mungkin. Kenapa? Karena dia akan merekam gitu, itu akan lebih bagus. Nah, buat
yang belum punya anak, semoga Allah berikan putra putri terbaik amanahnya. Ya. Yang masih single, semoga Allah juga kasih jodoh nanti untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik dan melahirkan generasi yang Tuhan. Memang ini dilema Teh Ari ya. Kenapa? Dengan satu sisi kita punya keinginan yang tinggi, tapi satu sisi lagi ingat bahwasanya setiap manusia dia juga punya keinginan lagi. Anak keinginannya apa, juga keinginannya apa gitu. Dan kita mohon maaf gitu kan, tanpa disadari seakan-akan seperti apa ya, jangan sampai kita menjadi seorang Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita pengen ini gitu kan, seakan-akan kalau kata Allah pun aku jadilah gitu kan. Tapi kita sering gitu kan melakukan, saya pengen seperti ini, padahal ternyata banyak hal yang harus kita lakukan yang lainnya gitu kan. Karena kita menjas keinginan kita saja tanpa kita sadari bahwasanya anak pun punya keinginan, dan itu memang tidak bisa mendadak kayak gitu. Yang paling penting kembali kepada yang tadi, sabar dan tentunya dengan doa. Makanya kan di doanya ada ya, Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku gitu kan, adalah teman yang soleh. Tidak ada yang sesuatu hal lagi yang menjadi kewajiban kita selain kita menyampaikan secara lahiriah, kecuali dengan mendoakan. Kenapa? Karena Allah ya yang membolak-balikan hati manusia. Bagi Allah tuh gampang. Bisa jadi itu teguran buat kita, gitu ya. Teguran buat kita bahwasanya, oh mungkin gitu kan, kita waktu dia masih kecil belum menanamkan akidah-akidah agama, ya kan? Belum menanamkan tentang bagaimana Islam mengajar. Bisa jadi seperti itu. Makanya disampaikan mendidik itu tidak bisa mendadak. Dan dakwah itu ya tetap harus kita mengajak dengan cara yang bijak, bukan mengejek kayak gitu. Dan kita kadang-kadang suka lupa ketika anak kita melakukan hal-hal keburukan, kita langsung menjas dengan ucapan-ucapan kita. Ingat bahwasanya ucapan kita bisa menjadi doa. Kalau baca sejarah gitu kan, ketika siapa tuh yang terkenal ya, ketika dia melakukan kegiatan hal yang tidak menyenangkan, ibunya tetap mendoakan, kesana pergi main ke Masjidil Haram gitu kan, biar jadi imam. Ternyata betul gitu kan, walaupun itu sebuah cerita dan memang betul kenyataan dan kata-kata. Jadi jangan sampai kita menjas anak ini ketika melakukan kebaikan, kita tambah dengan ucapan kita. Dengan ucapan kita berarti mendorong anak ini betul-betul menjurus ke hal yang buruk. Kembali kepada tugas kita. Oh ini bisa jadi ladang ibadah. Jadi ini buat teman-teman juga para pengusaha gitu kan, kalau ada anak buahnya yang kurang gimana gitu, perlu sentuhan kolbu lagi, satu sisi harus bersabar, satu sisi juga harus bersyukur. Jangan sampai juga kita menjadikan mereka malah menjadi semakin terpuruk karena ucapan-ucapan. Kita ingat bahwasanya ucapan kita bisa jadi doa. Makanya ketika hadis mengatakan kul khairun aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam. Dan ini tidak ada pilihan yang lain ya. Berbicara yang baik atau diam. Kalau emang kita nggak bisa bicara yang baik, udah diam saja. Diam, doakan dalam hati. Jadi sehari sama nih, saya juga, bukan ini, ujiannya berat. Para ustadz itu banyak diuji dengan seperti itu. Ada seorang kiai yang terkenal gitu kan, yang mohon maaf, akhwat tapi dia belum pakai hijab. Ketika ditanya dia mengatakan, ya Ustadz kan ayah saya bukan saya. Kebayang nggak tuh seorang anak kiai mengatakan seperti itu gitu. Diingatkan oleh temannya, ini kan ujian berat. Tapi ingat, manusia itu boleh jadi mewariskan harta benda, tapi yang namanya iman tidak bisa diwariskan. Ya, itu mutlak hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita mengingatkan, menyampaikan, menunjukkan ini yang baik, ini yang buruk, dari perintah Allah, ini contohnya, lalu berdoa, lalu bersyukur serta bersabar. Bersyukurlah bahwasanya masih ada ladang dakwah di rumah kita. Bersabarlah dengan ladang dakwah ini, karena siapapun yang melakukannya maka tidak akan pernah Allah mengabaikannya. Ingat bahwasanya tugas kita berusaha, berikhtiar, berdoa, bukan hasil.
hasilnya biar Allah saja. Kalau kita berkehendak suatu hasil dari dakwah ini, maka kita dijamin akan sukses. Ya. Kenapa? Karena kita berharap dengan dakwah kita, ya, orang lain akan paham, orang mengerti. Enggak begitu. Bisa saja mereka mengerti dan paham, tapi belum tentu bisa mengikuti atau melaksanakan. Jadi tugas kita sudah lillah saja, karena tugas kita untuk ibadah. Kalau sudah lillah, maka orang lain mau mencaci dan memaki tidak akan pernah pergi. Ya. Ikhlas begitu kan ya. Ketika orang mau mencaci dan memaki, kita tidak akan pernah pergi. Ketika mereka memuji, kita pun tidak akan pernah tinggi hati, karena niat kita adalah ridho ilahi robi. Itu aja sehari kembali kepada Al-Quran hadis kan, kata Rasul, bersabar, bersyukur, berdoa tidak lepas, ya, tidak lepas. Ya. Dan yang paling pentingnya adalah kita harus selalu berdoa untuk diri kita sendiri, yaitu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi. Ya Allah yang menggenggam kalbu ini, hati ini, Allah yang membolak-balikan hati ini, maka tetapkanlah hati kami dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jalan kebaikan. Kembali kepada ibadah. Gimana sehari? Tapi kalau misalnya seorang ibu tuh senang itu kalau misalnya pas anaknya, Bu, aku hari ini saum, itu teh hadiah kan? Nah, itu. Iya, hadiah gitu kalau bukan benda kalau ibu teh, aduh, hidang lah kalau misalnya anak tuh. Iya betul. Nah salah satu lagi yang kadang kita lupa juga, ya termasuk saya gitu kan, kita berharap seorang anak tuh baik gitu ya. Ketika mereka melakukan hal yang salah, kadang-kadang kita suka menjudge-nya yang kurang bagus juga gitu. Nah, ketika anak kita melakukan kebaikan, jangan pernah lupa gitu kan. Harus segera mengatakan, aduh Ma terima kasih gitu kan, semoga kamu bisa istiqomah kayak gitu. Bila perlu kita kasih hadiah langsung kayak gitu kan. Itu hal yang sepertinya sepele, tapi akan memberikan suatu kebahagiaan yang tak terhingga kepada anak kita. Dan itu bisa menjadi sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah membimbing anak kita mau melaksanakan perintahnya walaupun sunnah kayak gitu. Ini hal-hal yang memang harus sensitif buat kita. Sama kita sama belajar lah buat anak kita ini. Kita kadang-kadang juga ya di dunia dakwah emang ujiannya lebih berat. Ya, selain anak, keluarga, pasangan hidup kita, juga siapapun gitu, dua keluarga kalau yang sudah punya pasangan, itu menjadi sebuah ujian buat bagaimana kita memberikan pemahaman, juga kadang-kadang kita bingung harus dari mana kita memulai. Tapi itu semua harus tetap berjalan. Artinya ketika suatu hal kita belum bisa memahamkan, bukan berarti kita harus diam atau stuck di situ, tidak mau bergerak. Harus selalu bergerak. Bagaimana caranya supaya kita bisa sama berjalan. Dengan berjalannya waktu, insya Allah mereka akan paham. Tentu dengan dibantu doa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggenggam hati manusia, Allah yang menggenggam jiwa manusia, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala biar mereka sama-sama ketika kita melakukan kebaikan akan mendukungnya. Tentu dengan tanpa keluarga, walaupun mungkin para pendakwah itu biasanya Siap, baik Teh Hari, barangkali cukup ya pertanyaannya. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah barangkali untuk kajian hari ini dicukupkan saja karena mungkin ada yang mau siap-siap beraktivitas. Sekali lagi PR terbesar umat hari ini adalah tarbiyah. Bagaimana kemudian kita bisa mentarbiyah diri kita sendiri, kita hisab diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita lebih mengenal lagi Allah dan Qur'annya, kemudian contoh dari Rasulullah-nya seperti apa, maka kehidupan ini akan sangat-sangat mudah ketika kita mengetahui apa yang ada di skenario Allah lewat Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk. Jadi Allah janjikan betapa banyak kemudahan ketika kita bisa mengikuti aturan main dari Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi keberkahan hari ini, karena kita berada di hari yang luar biasa, Arafah, dan mudah-mudahan kita dikasih kesempatan umur, kesempatan rezeki bisa juga langsung berada di tanah Arafah langsung, kita wukuf di sana, beribadah haji di sana, segera ya, dan
tidak menunggu lama, tidak harus ngantri. Haji itu adalah rukun. Maka sekali lagi ketika rukun itu maka insya Allah ketika niat Allah yang akan mencukupkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita buka dulu videonya masing-masing. Kita berdoa yang terbaik dalam sebuah silaturahim ini. Kita akan foto dulu bersama bahwa hari ini kita mulai dengan hari yang kita lewati ke depan. Spirit tarbiyah kita harus kita tanamkan selalu, mengenal kembali Allah sebagai makhluk, sebagai Tuhan yang mengatur makhluk kehidupan ini. Ya, silakan dibuka Pak Dokter, difotoin tolong ya. Kita angkat 30 jusnya buat difoto, kita bareng-bareng. Oke, hitungan ketiga ya. Ini ada Ustadz Felian, ada Kang Ahmad, ada semua siapapun yang ada di sini. Ayo dibuka videonya. Istiqomah, berat sekali perjuangan ke depan ketika kita tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita saling berdoa agar kita semua bisa istiqomah. Silakan Pak Dokter, sudah beres? Siap, 1, 2, 3, sudah. Sudah ya? Sudah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran semuanya. Selamat beraktivitas, terbaik. Sehat walafiat selalu dan Allah jaga dari corona ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.